Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Wandita dengan NIM 20441100012 dari kelas DMJ 2D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi IPv 4. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Manajemen Jaringan dengan dosen pengampu Ibu Sofia Hardi, Eskam MT. Ini peta konsep. Pertama, definisi singkat mengenai IPv 4. Yang kedua, jenis-jenis alamat IPv 4. Yang ketiga, kelas-kelas IPv 4. Yang keempat, IP subnetting. Dan yang kelima, kelebihan dan kekurangan IPv 4. Definisi singkat IPv 4. IP adalah protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. IPv 4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer atau lebih tepatnya 4.294.967.296 host di seluruh dunia. Jenis-jenis alamat IPv 4. Yang pertama yaitu unicast. Unicast adalah alamat IP yang digunakan pada setiap host atau perangkat untuk saling berkomunikasi point to point atau one to one. Yang kedua yaitu multicast. Multicast adalah alamat IP yang digunakan untuk mengirim paket ke beberapa host yang sama-sama listen di IP multicast group yang sama, one to many. Biasanya digunakan pada protokol routing. Yang ketiga yaitu broadcast. Broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk mengirim paket ke semua host, one to all. Gambar jenis-jenis alamat IPv 4. Yang pertama unicast, kedua broadcast, dan yang ketiga multicast. Kelas-kelas IPv 4. Yang pertama yaitu kelas A. Bit pertama IP address kelas A adalah 0 dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. IP address kelas A mempunyai range dari 0 sampai 127. Jadi pada kelas A terdapat 128 network dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host, yaitu 255 kali 255 kali 255. Yang ketiga, IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. 2. Kelas B. 2 bit pertama IP address kelas B selalu diset 10 sehingga bit pertamanya selalu bernilai antara 128 sampai 191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya adalah host ID. Yang kedua, IP address kelas B ini mempunyai range IP dari 128.0 sekian sampai 191.255 sekian. Jadi berjumlah 65.255 network dengan jumlah host tiap network 255 kali 255 host atau sekitar 65.000 host. 3. Kelas C. 3 bit pertama IP address kelas C selalu diset 110. Network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit sisanya sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. Yang keempat, kelas D. IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu diset 110 hingga byte pertamanya berkisar antara 224 sampai 247. Sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID dan host ID. Yang kelima, kelas E. IP address kelas E tidak peruntukan untuk keperluan umum. 4 bit pertama IP address kelas ini diset 1111 sehingga byte pertamanya berkisar antara 248 sampai 255.
Ini merupakan alamat kelas IPv4. Kelas ABC biasanya untuk unicast, kelas D multicast, dan kelas E eksperimental. IP subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil atau yang biasanya disebut sebagai subnet. Setiap subnet, description non-fisik atau ID untuk jaringan subfisik, biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Contoh, kelas A subnet 111, kelas B 111.111, kelas C 111 hingga 3 kali. Kelebihan dan kekurangan IPv4. Kelebihan tidak mensyaratkan ukuran paket pada link layer dan harus bisa menyusun kembali paket berukuran 576 byte. Pengelolaan rute informasi yang tidak memerlukan seluruh 32 bit tersebut, melainkan cukup hanya bagian jaringannya saja, sehingga besar informasi rute yang disimpan di router menjadi kecil. Setelah address jaringan diperoleh, maka organisasi tersebut dapat secara bebas memberikan address bagian host pada masing-masing hostnya. Sedangkan kekurangannya yaitu satu, panjang alamat 32 bit atau 4 bytes. Yang kedua, dikonfigurasi secara manual atau DHCP IPv4. Yang ketiga, dukungan terhadap IPsec opsional. 4. Fragmentasi dilakukan oleh pengirim pada router sehingga menurunkan kinerja router. Kelima, IPv4 yang hanya memiliki panjang 32 bit, jumlah total alamat yang dicapainya mencapai 4.294.967.296 alamat. IPv4 meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai. Yang pertama, kita install aplikasi Keyscore Packet Tracer untuk mempraktekkan jenis-jenis IPv4. Pertama, kita pilih untuk routernya, yaitu kita pakai yang 2811. Terus kita pilih switch yang 2960. Terus kita pilih device, yaitu dua PC, satu laptop, dan satu printer. Kemudian kita hubungkan dengan kawatnya. Itu kita pilih fast internet 0/0. Sini kita pilih 1. Terus ini yang kedua urut 3. Terus yang keempat. Kalau sudah kita masukkan codingannya, yaitu pertama no, kita enter lagi, kita enable router configure terminal, terus interface, terus internet 0/0, terus IP address. Kita masukkan IP addressnya, nomor 4.1 spasi 255. Terus no system.
sudah kita silam, maka akan ini router secara aktif. Kita masukkan IP-nya ke setiap device. IP address-nya 172.16.42.255. Kita masukkan gateway-nya ke sesuai router, yaitu 1. Sama untuk ke device-device lainnya juga seperti itu. 16.3.13.72.16.4. Terus ininya desktop 2.16.4.4, ininya 255. Ini juga sudah kita relay time. Ini untuk unit test-nya. Terus kita simulasi. Router akan mengirim pesan kepada switch, kemudian dari switch akan dikirimkan ke device yang dituju. Karena ini unicast, jadi hanya satu device saja, dan kembali ke switch. Kemudian pesan akan dikembalikan lagi ke router. Setelah nyampe router, yang telah diterima. Ya. Sedangkan untuk broadcast, kita cuma mengganti ini broadcast. Terus masukkan 255. Terus ininya 61. Yang kita simulasikan. Dari router akan mengirimkan sebuah pesan dari switch, terima dari switch, dan akan disebarkan ke 4 device karena itu broadcast. Akan kembali lagi ke switch, terima oleh switch, dan akan dikembalikan lagi ke router. Satu pesan. Setelah diterima, 2 pesan telah diterima. 3 pesan telah diterima. Dan 4 pesan telah diterima. Kalau sudah, maka kita selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.